Shalom, Shalom, sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun masih dalam keadaan virtual, tapi saya yakin dan percaya berkat dan karunia Tuhan akan selalu ada bagi kita semua. Kita angkat pujian, Kaulah Harapan. Untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang tak henti-hentinya hingga pada saat ini ya Bapa. Engkau masih memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Bapa. Walaupun masih dalam keadaan virtual, tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, hadirat-Mu akan ada di dalam kami ya Bapa. Ya Bapa, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Ya, kita angkat pujian Allah sanggup.
pujian firman Tuhan kita bagi kami. Shalom, bersyukur saat ini kembali teman-teman pengurus Praise memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing tentang kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Praise Fakultas Kehutanan. Ya, walaupun saat ini kita masih online, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita. Amin. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, pengurus memberikan tema buat saya yaitu dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Nah, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Tetapi sebelumnya mari kita sebelum doa kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami bisa kembali merenungkan sebagian dari isi firman-Mu, walaupun kami saat ini terpisah, tapi kami percaya Tuhan, walaupun saat ini online, kami mempunyai rasa sukacita yang besar sama seperti kami offline. Dan berkanlah Tuhan, kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu dan bisa merenunginya, teristimewa melaksanakan kebenaran firman Tuhan agar Engkau saja dipermuliakan. Berkati juga hamba-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkanlah hamba berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus, amin. Nah teman-teman, kembali mari kita buka Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Saya akan membacakannya dan teman-teman bisa menyimak di tempat teman-teman masing berada. Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang tertolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat untuk menyambutkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan
melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah, ya berbahagialah bagi mereka yang membaca, merenungkan, teristimewa yang melaksanakan kebenaran firman Tuhan itu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tulisan ini dibuat oleh Daud ketika ia melarikan diri dari hadapan Saul. Karena pada saat itu kita tahu bersama bahwa pada saat itu Saul sangat ingin membunuh Daud karena merasa terancam kedudukannya sebagai raja setelah bangsa Israel memuji Daud karena mengalahkan Goliat. Kita bisa baca itu dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30, teman-teman bisa baca nanti. Sehingga Daud harus melarikan diri. Kita bisa baca itu dalam 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 24. Nah, melihat dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 23, ada beberapa poin yang bisa kita ambil melalui Daud dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan sebuah perkara. Nah, poin yang pertama yaitu tetap yakin Tuhan bersama dengan kita. Ada kata-kata dari alumni namanya Karesa. Kalau teman-teman tahu Karesa itu angkatan 2009. Dia pernah bilang sama saya, bukan cuma sama saya sih sebenarnya, ada beberapa teman-teman waktu itu dia bilang seperti ini, Tuhan itu tidak buta. Dan saya sampai sekarang bersyukur dengan kata-kata itu, meyakini bahwa Tuhan itu tidak buta, karena yakinlah bahwa Tuhan itu terus bersama-sama dengan kita. Dalam ayat 16, bagaimana Daud menggambarkan dirinya yang terus dipantau oleh Tuhan 24 jam tanpa henti ketika ia berada dalam kondisi terancam nyawanya. Dia mengatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bagaimana ia meyakini bahwa ia membayangkan Tuhan seperti tidak pernah berkedip untuk melihat dia dalam keadaan apapun. Dia tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi atas dirinya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan masih tetap bersama-sama dengan dia, mengasihi dia dalam keadaan apapun. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita mendapatkan sebuah masalah, sebuah perkara, apakah kita masih meyakini apakah Tuhan itu bersama-sama dengan kita, atau kita ragu dan merasa bahwa Tuhan seperti menutup mata bagi kita? Seharusnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika mendapatkan sebuah masalah, mendapatkan sebuah perkara, jangan sampai kita meragukan Tuhan. Harusnya kita mempunyai sebuah keyakinan yang sama seperti Daud, bahwa dalam keadaan apapun seharusnya kita meyakini bahwa Dia selalu ada. Tidak seperti manusia, ada kalanya bilang saya selalu ada buat kau. Biasanya sih kita bilang itu, orang bilang apa ya, kayak macam bacot begitu dan seperti itu. Dan rasanya, tapi ada waktunya pasti Dia tidak akan ada. Biar Dia bilang Dia ada seperti itu, bisa jadi ya karena keadaan, mungkin juga walaupun bilang teman lewat sosmed pun bisa jadi habis data seperti itu. Tapi intinya ada waktunya pasti Dia tidak akan ada seperti itu. Nah, bukan nanti dalam keadaan bersukacita juga kita merasakan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, tetapi ketika kita mendapatkan sebuah perkara, tetaplah yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita apapun yang terjadi seperti itu. Jadi poin yang pertama, mari kita tetap yakin ketika kita mendapatkan sebuah perkara, yaitu yang pertama, tetap yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah teman-teman, ketika kita mendapatkan sebuah perkara, bukan hanya yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, tetapi apa respon kita, apa tindakan kita. Kita harus bertindak. Jadi intinya bahwa poin kedua yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah perkara adalah berserulah kepadanya. Dalam ayat 18 mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Tuhan kita itu tidak tuli, teman-teman. Selanjutnya dikatakan, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, kalau kita lagi membayangkan ini, kalau sementara kita bernapas dan merasa sesak itu, pasti
kita tidak rasa enakan seperti itu. Sepertinya kita kayak macam, kalau macam sesak napas itu kayak macam mau mati seperti itu. Nah, pada saat Daud mengatakan melepaskan segala kesesakannya itu maksudnya bukan berarti dia berkata bahwa saat itu dia lagi sesak napas, bukan seperti itu. Tapi dia menggambarkan itu seperti sebuah perkara yang dia dapat itu seperti sudah mau mengambil nyawanya. Nah, bagaimana tidak? Karena pada saat itu dia ingin dibunuh oleh Saul. Tetapi di sini respon Daud sungguh sangat luar biasa. Dia sangat meyakini bahwa ketika ia datang berseru kepada Tuhan, ketika ia mendapatkan masalah itu, ia meyakini bahwa Tuhan pasti mendengar dan akan melepaskan ia dari persoalan yang dia hadapi. Walaupun persoalan yang dihadapi adalah persoalan yang berat yang mengancam nyawanya seperti itu. Nah, jika kita membaca bagaimana pada saat itu dia harus melarikan diri dari hadapan Saul yang ingin membunuhnya, pasti dia sangat terancam. Bagaimana tidak? Yang ingin membunuhnya adalah seorang raja, tetapi apa yang Daud lakukan bukan menyalahkan Tuhan. Dia tidak bertanya-tanya kenapa ini harus terjadi kepadanya, tapi dia meyakini atas penyertaan Tuhan kepadanya, dan akhirnya karena meyakini itu, karena keyakinan dia sama Tuhan, dia juga datang untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan sejati itu, dan yakin bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari segala kesesakannya. Nah teman-teman, belajar dari Daud, ketika kita mendapatkan sebuah masalah, bukan sebatas yakin, tetapi yang harus kita lakukan juga adalah datang meminta pertolongan kepadanya. Kita datang berseru kepadanya, berharap kepadanya. Bukankah ketika kita punya masalah, terlalu banyak kali kita malah lebih dahulu meminta pertolongan kepada manusia, yang membuat kita tambah kecewa dan manusia mengecewakan kita, tapi kita malah tanya sama Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan kita? Seharusnya ketika kita melakukan sebuah masalah, perkara apapun itu yang kita hadapi, utamanya yaitu kita harus datang berseru kepadanya, karena hanya kepada Dia sumber pertolongan sejati itu. Ketika kita datang berseru kepadanya, kita juga harus meyakini pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar dengan caranya Dia dan waktu yang tepat. Ada kalanya orang minta pertolongan kepada orang lain, tapi ketika orang itu mengiyakan, kita malah tidak percaya dan mencari pertolongan kepada orang lain lagi yang kita rasa bisa membantu masalah kita. Nah, jangan seperti ini teman-teman. Masa kita sudah datang berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita masih ragu kepada Tuhan dan mencari cara untuk melepaskan kita dari sebuah masalah itu dengan cara kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Itu adalah hal yang salah teman-teman. Mari kita belajar seperti Daud yang ketika ada masalah, ada perkara, dia datang berseru dengan sungguh kepada Tuhan dan meyakini bahwa Dia, Allah itu mendengar seruan kita dan akan melepaskan kita dari perkara yang kita hadapi. Walaupun perkara itu seperti menyusahkan kita, sebab tidak ada perkara yang tidak bisa Tuhan selesaikan, serumit apapun masalah itu. Nah teman-teman, ketika kita meyakini sungguh Tuhan bersama-sama dengan kita, ketika kita datang berseru kepadanya. Nah, poin yang ketiga yang bisa kita dapat dari kebenaran firman Tuhan ini adalah yakinilah bahwa poin yang ketiga yaitu Dia menolong kita dengan cara yang sempurna. Bukankah ketika kita datang minta pertolongan kepada manusia karena ragu atas pertolongan Tuhan, banyak kali kita dikecewakan dengan pertolongan yang didapat karena merasa tidak puas dengan apa yang mereka buat. Dari ayat 19 sampai 23, bagaimana Dia punya cara yang sempurna untuk menolong setiap orang yang berseru dan benar-benar yakin akan pertolongan Tuhan. Kita bisa lihat cara Dia menolong kita. Nah, kalau kita lihat di ayat 19 itu dikatakan Dia dekat kepada orang-orang yang patah hati. Biasanya kan kalau seandainya orang-orang patah hati itu, orang-orang bilang sih, kata modernnya sekarang lagi galau, ada masalah, ingin sekali ada orang-orang yang menemaninya, orang-orang yang
menghiburnya seperti itu. Tapi ada satu waktu dia akan merasa sendiri walaupun mengharapkan ada orang lain yang menemaninya. Setidaknya ada orang lain di situ seperti itu. Nah, Tuhan itu tidak seperti kita manusia yang sesaat seperti itu. Tetapi dia selalu ada buat kita dalam keadaan apapun. Dia selalu menemani kita. Kita saja yang tidak mau datang kepada dia. Bukan hanya datang dekat kepada kita yang lagi ada masalah, tapi dia juga menyelamatkan kita dari setiap pergumulan kita. Sampai di dalamnya kita diselamatkan seperti itu. Sampai jiwa kita pun diselamatkan. Ada orang yang bisa dekat dengan kita ketika kita ada masalah, tapi dia dekat, tapi tidak memberi solusi. Nah, tetapi Tuhan bukan hanya dekat, bukan hanya sebatas dekat, tapi dia juga memberikan solusi. Dia menyelamatkan kita dari segala perkara yang kita hadapi. Di ayat 21, Daud menggambarkan pertolongan Tuhan seperti dia yang melindungi segala tulangnya dan tidak ada yang patah. Bagaimana Daud menggambarkan bahwa Tuhan menolong dia tanpa kekurangan apapun di dalam setiap aspek badannya, mau luar dalam badannya seperti itu. Dan ayat 23 di situ dikatakan bahwa dia membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Daud meyakini bahwa ketika dia benar-benar datang kepada Yesus, benar-benar datang kepada Allah sumber pertolongan itu, sumber perlindungan itu, berlindung kepadanya, maka dia pasti akan aman dan tidak menanggung hukuman karena dia bersama-sama dengan Yesus. Walaupun dia pada saat itu terancam untuk dibunuh, tetapi dia yakin akan pertolongan Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa ketahui bersama bahwa Tuhan menolong dia dan dia akhirnya bisa menjadi raja yang luar biasa karena ketaatannya kepada Allah. Kita pun juga harus belajar seperti Daud yang harus meyakini bahwa cara Tuhan menolong kita dari setiap permasalahan, pergumulan, perkara kita, ketika kita yakin kepadanya, ketika kita berseru kepadanya dan hidup tetap sesuai koridor apa yang Tuhan perintahkan. Karena kalau teman-teman baca tadi di Mazmur 34 ayat 16 sampai 23 itu, di situ Daud menulis berpatokan kepada orang-orang benar. Maksudnya orang-orang benar ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kalau kita lihat tadi situ bilang ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ada juga dibilang di situ ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru dan melepaskan mereka dari segala kesusahannya, seperti itu. Di ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Seperti itu. Jadi ini terfokus bahwa berpatokan kepada orang-orang benar yang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka dia akan menolong kita dengan cara yang sempurna. Di balik perkara yang Tuhan izinkan kepada Daud, bagaimana dia harus merendahkan diri karena terancam untuk dibunuh, tapi dia yang tetap bersandar kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia, sehingga dia datang berseru dengan sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan menolong dia dengan cara yang sempurna. Dan kita bisa lihat akhirnya dia menjadi raja yang luar biasa. Dan dari keturunannya lah Yesus lahir untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari hukuman maut, asalkan kita benar-benar sungguh percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rancangan Tuhan yang luar biasa yang terjadi terhadap Daud itu juga yakini bahwa bisa terjadi kepada kita. Ketika kita mendapatkan sebuah perkara yang mungkin kita menganggap perkara itu sangat besar dan tidak bisa kita lewati, yakinlah bahwa Tuhan tetap selalu bersama-sama dengan kita. Maka kita harus datang berseru kepadanya, datang untuk meminta pertolongan kepadanya, berharap hanya kepada dia sumber pertolongan sejati itu. Maka yakinlah Tuhan akan menjawab segala persoalan kita dengan cara yang sempurna, sama seperti Daud. Asalkan kita terus bersandar hidup hanya kepada dia saja. Dan dalam segala perkara yang kita hadapi, percayalah, pasti Tuhan punya rencana yang indah, yang luar biasa, yang pasti akan kita dapatkan. Yeremia 29 ayat 11
sampai dengan 14a mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jika kita ingin rancangan damai sejahtera itu, ayat 12 sampai 14a mengatakan caranya. Di situ dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang sungguh amat indah dalam hidup kita, asalkan kita tetap hidup dalam jalan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu hidup terus berjuang, terus hidup untuk mengutamakan Dia dalam kehidupan kita, dan Dia dimuliakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Hamba telah selesai berbicara, tapi biarkanlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami semua, agar kami benar-benar tetap yakin kepada Engkau Tuhan. Ketika kami dapat perkara, Engkau terus bersama-sama dengan kami, dan respon keyakinan kami akan datang berseru meminta pertolongan sejati hanya kepadamu saja. Dan kami meyakini Tuhan bahwa Engkau memberikan kami, Engkau menolong kami dengan cara yang sempurna, dan kami meyakini bahwa dalam setiap segala perkara yang kami hadapi, Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami, asalkan kami terus hidup taat hanya kepadamu saja Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. God bless. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian Gembala Baik Bersulinan Merdu.